ikhlas, maka kita termasuk orang yang sangat merugi karena amal kita akan terhapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, qayyumis samawati wal ardi mudabbiril khalaiqi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallim tasliman katsiran, amma ba'du. Ibu-ibu yang saya hormati, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini masihlah memanjangkan umur kita, memberikan kesempatan bagi kita memanjangkan umur. Dalam arti kata, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat, untuk minta ampun, beristighfar, untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan amal kita. Kemudian salawat dan salam marilah bersama-sama kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang saya hormati, di dalam beribadah dituntut supaya kita selalu ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas karena mengerjakan ibadah tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat diterimanya ibadah itu diantaranya adalah ikhlas. Kita ini kadang-kadang bisa mengucapkan ikhlas, tetapi implementasi ikhlas di dalam kehidupan kita kadang-kadang susah kita lakukan. Maka dari itu sore hari ini kita bahas bersama-sama tentang syarat diterimanya ibadah, yakni salah satunya adalah ikhlas. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta
ilaika kepadamu hai Rasulullah, hai Muhammad, kata Allah, wa ilal ladzina dan kepada orang-orang min qablika sebelum kamu. Jadi telah diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan orang-orang sebelum beliau. Nah, orang-orang sebelum beliau kalau yang terima wahyu tidak lain adalah nabi. Maksud daripada ayat ini adalah telah diwahyukan kepada Rasulullah dan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah diutus. Lain asyrokta, jika kamu mempersekutukan, maksudnya mempersekutukan Allah atau Tuhan kita, layak batonna amaluka, niscaya akan hapuslah amaluka, amal-amal kamu. Walatakunanna, dan ada kamu semua minal khosirina, termasuk orang-orang yang merugi. Jadi telah diwahyukan kepada Nabi dan Nabi-Nabi terdahulu bahwasanya di dalam menjalankan ibadah itu jangan terbersit rasa mensekutukan Allah. Pokoknya ibadah itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada karena yang lain. Jangan pula pernah ngaji dari tangan sama lurah misalkan, berarti tidak ada sama Tuhan. Ya, pengen ngaji masuk gara-gara lurah tidak enak. Artinya apa? Bukan lillahi ta'ala. Pengen sholat karena mertua tiba rumah Allah, berarti tidak ikhlas. Sholatnya karena mertua datang. Kalau datang mertua, tidak sholat. Beda. Jadi ikhlas itu lillahi ta'ala, tidak karena siapa-siapa. Kalau ada terbersit saja kita mengesampingkan Allah, berarti kita termasuk orang yang tidak ikhlas, maka kita termasuk orang yang sangat merugi karena amal kita akan terhapus. Amal kita akan terhapus. Kamu dengan bawahan, ya, kadang-kadang ikut sama atasan, biasanya tidak sembahyang. Kalau atasannya mau sembahyang, tidak enak ikut kalau lagi ditegur sembahyang. Ya, kamu dengan sekarang rencana nak musim caleg, nggak ngomong, ya kan? Biasanya calegnya abang-abangan dan sembahyang. Itu minta dipilih, rajin sembahyang. Rajin masjid. Nah, yang seperti itu berarti kurang ikhlas. Ini sikap ikhlas itu sangat penting ibu-ibu, sebab hal tersebut menjaga kita dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita hidup ini kan yang penting ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan itu dalam rangka mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau di situ kurang ikhlas, berarti tidak dapat ridhonya Allah. Tekor gitu, tidak dapat apa-apa dari amal yang kita kerjakan, termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian di antara kita yang biasa ingin melakukan keikhlasan di dalam beribadah itu, kita ini kadang-kadang diganggu oleh makhluk Allah yang namanya setan. Diganggu dengan kalimat teriak, diganggu dengan sombong, ya kan? Diganggu pula kita nih macam-macam ya, sehingga ngikut ke setan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala, setan berkata, Rabbi, Tuhanku, bima aghwaytani, di mana Tuhanku telah menetapkan aku, menyesatkan aku, ya kan? Menetapkan aku menjadi makhluk yang sesat atau setan. La uzayyinanna lahum fil ardi, maka akan aku usahakan supaya manusia memandang bumi ini indah semua. Ya, bumi akan dihiasi oleh setan supaya kita memandang bumi itu indah. Nah, ketika harapan setan kita memandang dunia
kita tidak ingin lagi memandang akhirat. Leko memandang dunia, leko menikmati dunia. Nah, sekarang kan sudah seperti itu. Melihat pangkat nampaknya kok asik, orang menggebu ngejar pangkat. Melihat harta nampaknya kok asik, orang menggebu-gebu ngejar harta. Melihat hiburan nampaknya kok menyenangkan, orang mengejar-ngejar hiburan. Sementara akhirat, surga yang digambarkan luar biasa indah, itu kita belum nampak. Neraka yang digambarkan sangat mengerikan, itu juga tidak nampak. Makanya setan membuat peleko kita di dunia. Dunia ini kita tengok indah semua. Makin hari makin indah, makin hari makin cantik, karena setan yang menghiasinya dengan keindahan-keindahan dunia, supaya kita leko tengok dunia lupa akhirat. Walau yannahum ajma'in, kata setan, aku benar-benar akan menyesatkan mereka semua. Jadi setan bersumpah, setan ingin menyesatkan kita galau-galau. Jadi dengan keindahan dunia, dengan lain-lain, akhirnya kita disesatkan oleh setan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, illa ibadaka, kecuali hamba-hambamu, minhum, dari mereka semua, al-mukhlasin, orang-orang yang ikhlas. Jadi yang ikhlas, walaupun setan berusaha menyesatkan kita, tapi kita tidak akan tersesat, karena kita termasuk di luar sumpahnya setan. Setan kan bersumpah, ya Allah, Engkau telah tetapkan aku sebagai seorang yang sesat, maka aku akan sesatkan umatmu semuanya, hambamu semuanya, dengan keindahan dunia, kecuali mereka-mereka yang ikhlas. Lah ikhlas macam mana? Ibu-ibu pernah enggak beli beras? Di dalam beras ada kerikil itu kecil-kecil, ya kan? Ada antahnya, ada kerikilnya, ya kan? Nah, keikhlasan itu di dalam ibadah posisinya sama dengan kita memilih membuang kerikil kecil-kecil yang ada di beras. Kalau ibadah tidak ikhlas, sama dengan kita itu memakan nasi yang di situ ada kerikilnya. Pertanyaannya, kalau kita makan nasi ketemu kerikil itu enak enggak? Dan enak, apalagi video gel pula. Gagal waktu kecil, tambah sakit ya, tambah sakit. Begitulah. Jadi keikhlasan di dalam ibadah tujuannya adalah membuat ibadah itu nikmat kita rasakan. Nikmat dirasakan asalkan kita ikhlas. Orang yang tidak nikmat dengan dia menjalankan ibadah, berarti orang tersebut keikhlasannya belum. Nah, ketika dia bernikmat sekali dia beribadah, mendengarkan pengajian nikmat, sembahyang nikmat, ya kan? Sayang dengan keluarganya nikmat, bercengkrama dengan suaminya nikmat, kumpul dengan keluarga nikmat. Setiap nikmat itu yang bisa kita rasakan, disitulah ada keikhlasan di situ. Jadi apapun perbuatan amal kita tanpa didasari dengan keikhlasan, maka sulit sekali bisa dirasakan kenikmatan beribadah itu. Ibu-ibu yang sudah terbiasa dengan sholat, misalkan ada sekok sholat yang belum kita kerjakan, tegang raswati, kayak ada yang kurang. Apalah yang belum aku kerjakan, apalah yang belum aku kerjakan. Ternyata ada amal yang memang terbiasa kita mengerjakannya dengan ikhlas, di situ kita belum mengerjakan, ada yang kurang. Artinya apa? Kita tidak bisa menikmati kegiatan lain kecuali itu sudah kita kerjakan. Sama dengan kita makan nasinya ada kerikilnya, tidak ada nikmat. Setelah terkena kerikil di gigi itu sudah itu makan tidak enak lagi. Kadang ada yang berhenti tidak jadi makan, hilang selera. Nah, begitulah orang beribadah, ketika tidak ada ikhlas, hilang selera ibadah itu. Maka dari itu ikhlas sangat diperlukan.
Jangan sampai kita beribadah termasuk orang-orang yang kecewa. Tapi banyak dari kita yang beribadah tidak berlandaskan ikhlas kepada Allah SWT, melainkan dengan sikap riya, sombong, atau minta dipuji oleh orang lain. Yang tidak bisa ditolerir dalam peribadatan kita. Maka usahakan kita dapat melaksanakan semua ibadah yang kita kerjakan dengan sikap ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab prinsip kita ibu-ibu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah ya Allah aku menyembah, dan hanya kepada Allah aku mohon pertolongan. Nah, untuk ikhlas semuanya harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kan saya sudah ngomong, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya untuk Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Kalau sudah berprinsip seperti itu ibu-ibu, hidup juga enjoy, mati juga enak, tidak ada takut amat mati. Ibu tidak usah takut mati, takut ya mati juga, kan rugi ya. Ibu takut mati, tidak takut mati, pilih mana? Ya tidak usah takut, tapi persiapan terus supaya waktu mati memang tidak menakutkan. Tapi kita ini kadang-kadang tidak takut mati. Orang yang takut mati malah cepat mati, udah ketakutan terus tiap hari. Orang yang tidak takut malah tidak mati. Ada orang umurnya 90 tahun ditanya, mbak kamu kepengen apa? Aku sudah tidak kepengen apa-apa. Mobil tidak kepengen, motor tidak kepengen, HP colet-colet tidak kepengen. Kepengennya apa mbak? Mati yang kepengen. Loh, berarti apa ibu-ibu? Berarti dia tidak takut mati karena persiapannya sudah banyak. Maka dari itu kita bersiaplah yang banyak ketika nanti ajal menyebut itu. Caranya bagaimana? Serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatku, ibadah baikku, amalku, hidup matiku, semua hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ciri-ciri orang yang ikhlas itu ada beberapa, akan saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, orang ikhlas itu ciri-cirinya dia selalu menyempurnakan ibadahnya meskipun dalam keadaan sendirian. Itu cirinya orang ikhlas. Kebetulan kalau sholat dengan orang ramai, wah sempurna, bacaannya yang inilah itu. Tentu sembahyang dewean 100 km per jam, ngebul, maklum, berarti apa? Berarti belum ikhlas. Usahakan ketika beribadah sendirian maupun rame-rame, kita tetap menyempurnakan bacaan kita, menyempurnakan amal kita. Berarti itu salah satu tanda-tanda orang yang ikhlas. Sholat sendirian maupun sholat di depan orang sama caranya. Kenapa? Walaupun kita sholat sendirian, kita punya prinsip, kita tetap dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ciri-ciri orang ikhlas itu tidak suka dipuji. Gak senang dipuji. Kalau orang Jawa bilang orang senang gelem. Ya bu ya, gak senang dipuji. Lah kita ini kebanyakan nuwun sewu. Kita ini masih senang kalau dipuji. Yuk kamu terlalu pemurahnya lah, tiap hari kasih duit sama anakku. Wow, hatinya senang dipuji. Memang ayo paling baiknya senang. Nah, berarti ini belum ikhlas. Ada tidak sifat macam itu? Kalau orang lain puji kita senang luar biasa, tidak ikhlas. Ayolah yang paling rajin ngajak aku sembahyang, kalau tidak ada kawan aku suka. Ayolah yang paling baik senang. Kalau masih hobi dipuji oleh orang lain, berarti belum ikhlas.
tidak gilo pujian, sholat gak gilo pujian, sedekah gak gilo pujian, berbuat baik sama tetangga gak gilo pujian orang. Dipuji maupun tidak dipuji, kita tetap lillahi ta'ala berbuat baik kepada orang maupun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan nunggu dipuji baru berbuat baik. Nah, kebanyakan kita macam itu ya Bu ya, nunggu dipuji. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang ikhlas itu adalah dia selalu mendengarkan dan menerima nasihat. Selalu mendengarkan nasihat dan terima dikasih nasihat yang baik. Ada orang itu yang tidak terima nasihat, tidak mau dinasihati, tidak mau dengarkan ceramah-ceramah, tidak mau dengarkan pengajian. Kalau diajak ngajinya segan, alasannya nyola pandai. Contoh ini, ada penceramah pas Isra Mi'raj yang ceramah, cuman ceramahnya isinya ngajarkan tentang tata cara sholat. Itu ada jamaah ceramah soal sholat aku pandai. Wah berarti kalau dia tidak terima nasihat orang lain berarti masih belum ikhlas. Nah, yang namanya ikhlas kita belajar 1000 kali kita mendengarkan satu ilmu, anggaplah baru sekali kita mendengarkan. Ya, kalau kita dengarkan pengajian, kok itu lagi, anggaplah belum pernah mendengarkan, walaupun sudah kita dengarkan 1000 kali. Apalagi soal sholat Bu, ada pepatah mengatakan sampai hari kiamat urusan sholat tidak akan pernah selesai dibahas. Sampai kiamat urusan sholat tidak akan pernah selesai untuk dibahas. Kenapa? Ternyata masih banyak kekurangan kita di dalam melaksanakan sholat. Mungkin syarat-syaratnya sholat yang belum penuh, mungkin syarat rukunnya sholat yang belum penuh, mungkin syarat wajibnya sholat yang belum penuh, mungkin yang membatalkan sholat yang belum penuh, mungkin sunnah-sunnahnya sholat apa baik yang belum paham, mungkin makruhnya sholat apa baik yang kurang paham. Nah, kan masih seperti itu. Ini kadang-kadang ada ketika penceramah menerangkan tata cara sholat, jamaah mulai loyo. Perasaan kemarin sholat, tahun kok sholat pula, tidak ngerti apa tema lain. Nah, salah satu orang yang congkak itu Bu, dikasih nasihat, dia sudah pernah dengar, tidak mau dengar lagi. Kayak apa dengar itu deh. Itu congkak. Berarti apa? Berarti tidak ikhlas dia di dalam beribadah. Ciri orang yang ikhlas, dia tidak mau menerima nasihat. Di dalam kitab Ta'limul Mutalim, walaupun kamu sudah sering mendengar satu ilmu, anggaplah belum pernah mendengar. Itu anggap di dalam menuntut ilmu. Yang nomor 4, tidak berambisi untuk jadi pemimpin. Ayo. Orang yang ikhlas ciri-cirinya tidak berambisi untuk jadi pemimpin. Pemimpin apa weh? Kalau kita ambisi kepengen jadi imam, berarti belum ikhlas untuk pengen. Ambisi kepengen jadi ketua kelompok pengajian, berarti belum ikhlas jadi kelompok pengajian. Ciri ikhlas itu dia tidak ambisi. Tetapi kalau masyarakat sepakat nunjuk dia dan milih dia, maksud dia untuk jadi pemimpin, itu boleh diterima. Kalau tidak ada yang lain. Kalau masih ada yang lain, kita tidak usah berambisi untuk jadi pemimpin. Tapi sekarang itu bagaimana? Ambisi semua jadi ketua RT rebutan. Ya. Kalau imam yang mati sulit cari gantinya, kiai yang wafat sulit cari penerusnya. Tapi kalau bupati yang mati yang ngantri belah bodak ketulungan.
Ya Bu ya, jangankan bupati RT mati yang ngantri banyak pengen gantikan. Nah, bagaimana kalau dikembalikan dengan ciri-ciri orang yang ikhlas? Siapapun yang berambisi jadi pemimpin berarti dia termasuk kategori orang yang tidak ikhlas. Aso layanannya kakek lebih di YouTube ayo boleh. Nah, jadi siapa yang berambisi jadi pemimpin itu ciri orang yang tidak ikhlas. Masya Allah. Yang selanjutnya nomor 5, orang yang ikhlas itu adalah orang yang selalu mengingat kelemahan-kelemahannya. Orang yang ingat akan kekurangan-kekurangannya, bukan ingat kelebihannya. Kita ini kadang-kadang hobi ingat kelebihan kita. Kita orang baik, kita orang alim, kita orang sukses, tidak tahu kesalahannya. Orang yang hobi ingat kebaikannya, ingat kelebihannya, berarti bukan ikhlas. Ikhlas itu adalah orang yang selalu ingat akan kesalahannya, orang yang akan selalu ingat kekurangannya, orang yang selalu ingat kelemahannya. Oh yo ngapo si anu tuh rajin ngaji, ngapo yo malas tidak ngaji. Berarti ingat kelemahannya. Jangan sebaliknya. Aku masih gede, seminggu sekali ngaji kamu. Wah, macam itu udah dari ikhlas. Mungkin aku tahu nih itu. Ya Bu ya, ikhlas juga seperti itu. Ikhlas itu hobi mencari kelemahan sendiri, ingat kekurangan sendiri. Orang yang selalu ingat dengan kekurangannya, maka akan timbul dari dalam dirinya untuk membuat macam-macam. Jangan sampai dia kurang. Di mana titik lemah pada dirinya, dia akan perbaiki dirinya. Orang yang tahu kekurangannya, kemudian dia memperbaiki dirinya, itulah orang yang baik yang sesungguhnya. Orang baik bukan berarti orang yang tak pernah salah. Orang yang baik adalah orang yang pernah salah, lalu sadar dengan kesalahannya, dia memperbaiki kesalahannya, jangan sampai diulang lagi. Bukan sebaliknya. Nah, di antara kita ini masih hobi menunjukkan titik kesempurnaannya, titik kelebihannya. Ada tetangga lokek dikit kita kuat-kuat. Ampun, kita sebelah itu. Syukurlah hidup bahagia. Tengok awak juga. Kalau pakai tengok awak, hamba-hamba lagi salahnya ya. Nah, yang terbaik adalah ingat kekurangan, bukan ingat kekurangan orang lain. Yang nomor 6, dia lebih suka memberikan amal sedekah secara sembunyi-sembunyi. Jadi kalau beramal, tangan kanan memberikan, tangan kiri tidak nampak. Lagi itu kadang-kadang nyumbang, tapi minta diumumkan. Nyumbang sedikit dan dicatat mampu. Aku nyumbang 10.000 aku udah ada catatannya. Cuma 10.000. Ya kan? Ada nyumbang 20.000 sibuk karena pelanggan dan selesai. Aku padahal nyumbang berapa ya? 20.000 apa tahu. Ya Bu ya. Nah, ikhlas itu adalah kita selalu beribadah, kita sedekah. Kalau memberikan sesuatu, ibarat tangan kanan memberikan, tangan kiri tidak nampak. Kalau kita sedekah secara sembunyi-sembunyi, tidak untuk dipublikasikan. Nah, sementara hari ini banyak orang nyumbang, banyak orang sedekah, hobi untuk dipublikasikan. Berarti apa? Termasuk orang yang kurang ikhlas. Apalagi banyak orang nyumbang diembel-embeli dengan permohonan. Ya, kamu nyumbang kami turun yuk, besok pilih aku yuk. Nah, ayo, yang tersinggung banyak
iyalah. Qul haqqin walau kana murran, katakan kebenaran walaupun bunyinya pahit, rasanya tidak enak. Aku tidak enak kalau saya katakan biar ibu-ibu terbiasa dengan yang tidak enak. Sebab kalau yang tidak enak biasanya jamu, yang enak itu sirup. Ya, kalau minum jamu tiap hari walaupun pahit badan rasa enak, ya kan pembeli hilang. Kalau minum sirup walaupun manis besok kembung, sakit perut ya. Nah demikian ikhlas itu yang penting. Selalu kita landasi kehidupan kita, amal ibadah itu dengan keikhlasan. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita semua. Kita punya prinsip la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian pertanyaan Ibu. Benar. Nah, kalau ini saya tunggu nih. Ada. Aku lah ikhlaskan lah. Ikhlas dan nanya maksudnya. Makasih sebanyak penjelasan. Ikhlas ayo. Baiklah, mudah-mudahan ini manfaat dan sebelum ini ibu-ibu ya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekuatan dapat beribadah kepadanya. Diberikan kemampuan untuk menelaah dan meneliti serta menerima nasihat-nasihat yang baik, sehingga nasihat baik itu bisa kita bawa nanti ke akhirat dalam rangka